Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Dia Suspek Prameswari dengan NIM akhir 2002. Perkenalkan, nama saya Akila Febrin Dwi Putri Widiana dengan NIM akhir 2023. Kenalkan, nama saya Raifai Lazara dengan NIM akhir 2020. Dan di sini sudah tertera jelas di share screen-nya bahwa kita membuat data grid view control dan kita juga memasukkan data grid view control itu di dalam form 1 dan aturan ukurannya sesuai dengan ukuran form 1 tersebut. Dan juga kita menyiapkan sumber data atau data source-nya untuk kontrol data grid view-nya. Lanjut untuk codingannya yang form 1, Ces. Nah, kode ini adalah form utama aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data buku dalam data grid view, di mana data itu disimpan dalam list daftar buku. Lalu saat program dijalankan ditambah satu contoh buku dan ditampilkan, sedangkan tombol digunakan untuk membuka form input buku baru, mengambil datanya, menambah ke list dan memperbarui tampilannya agar data baru langsung muncul. Oke, baik. Selanjutnya kita ke desain data, entry data buku. Nah, di sini sudah tertera jelas. Di sana tertera kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, genre, bahasa, dan juga status. Nah, untuk menambahkan kontrol entry data yang sesuai untuk setiap item, ada data teks dan numerik itu menggunakan text box, data tanggal dan juga waktu menggunakan time picker, data boolean menggunakan checkbox, data pilihan menggunakan compile box. Jadi, di sini juga kalian bisa membuat simpan dan juga batal. Boleh bisa di-run. Ini dulu. Mohon bersabar ya, teman-teman. Oke, oke. Jadi di sini kita bisa menambahkan data buku. Jadi kode bukunya BK002, judul bukunya Cinta Sejati, pengarangnya Akila, penerbitnya Raifa, tahun terbitnya 2007, genrenya romantis. Jadi di sini kalian bisa memilih dan bahasanya pun juga bisa memilih Indonesia. Indonesia dan statusnya sudah tersedia. Jadi di sini kita bisa menambahkan data dan kalian juga bisa menambahkan data seterusnya begitu. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan mungkin ada tambahan di itu pertama kita itu membuat sebuah kelas yang bernama data buku yang berfungsi sebagai cetakan untuk menyimpan dan mengelola data buku dalam suatu program seperti aplikasi perpustakaan atau toko buku di mana di dalamnya itu terdapat properti seperti kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, genre, bahasa, dan status yang masing-masing itu merepresentasikan atribut penting dari sebuah buku. Sementara di sini kan ada penggunaan get set. Nah, itu memungkinkan setiap data tersebut itu untuk diisi dan diambil kembali dengan mudah. Untuk selanjutnya di sini terdapat namespace data buku baru ini di sini untuk menambahkan data-data yang dibutuhkan saat kita akan menambahkan suatu buku baru seperti yang sadiran tadi. Di sini kita menggunakan return new buku. Habis itu kita mengisikan kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, genre, sama bahasanya. Lalu di sini kan terdapat button yang simpan dan batal tadi. Agar button tersebut bisa berfungsi, di sini kita menggunakan this dialog result untuk close. Nah, untuk selanjutnya terdapat tambahan di tahun terbit itu terdapat tambahan untuk minimal sama maksimalnya. Nah, di sini kita menggunakan minimal dan maksimal itu fungsinya agar nanti saat kita menaruhkan tahun terbit buku tersebut itu tidak satu-satu miliknya gitu. Jadi akan otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, ini jika tidak ditambahkan maksimum sama minimumnya itu kita akan mulai dari angka 1, tidak dari 1900 gitu. Baik, terdapat tambahan untuk mengupdate data. Di sini terdapat if data grid itu untuk memastikan apakah user tersebut itu telah memilih baris yang ada di tabel. Nah, jika belum memilih itu, bakal ada kayak peringatan pilih buku yang mau diupdate terlebih dahulu seperti di dalam pesan yang message box itu. Terus untuk selanjutnya, itu buat insert form input buku baru supaya nanti si usernya ini tuh saat ingin mengupdate dapat mengisi beberapa yang udah ada seperti kode buku, judul, seperti itu. Untuk hasilannya,
Nah, jadi misal ini kita klik update. Nah, ini maka pilih buku yang mau diupdate terlebih dahulu. Ini klik OK, terus ini. Kemudian langsung update. Nah, kemudian ini kita bisa mengupdate. Misalkan di sini ganti cinta sejati gitu misal. Terus untuk genrenya kita ganti jadi romantis, kemudian bahasanya bahasa Inggris misal, kemudian statusnya tersedia tetap. Nah, kemudian bisa klik simpan. Nah, maka akan terupdate seperti ini. Itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.